Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di sini. Guna menjamin kenyamanan bersama, mohon telepon genggam atau HP dinonaktifkan selama ibadah ini berlangsung. Terima kasih. Marilah berdiri dan kita awali ibadah kepada Tuhan dengan memuji api kemuliaan-Nya. Haleluya. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Yang bersukacita katakan amin. Haleluya. Tengok kanan kiri dulu boleh, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Di mana Tuhan hadir, hadiratnya dicurahkan di tengah-tengah kita. Haleluya. Mari tepuk tangan sama-sama. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja. Katakan api. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi. Katakan bersiap, bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Mari yang bersukacita berikan tepuk tangan lebih meriah lagi. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyembah Dia, menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu. Kasih tahu kanan kiri, katakan bersiaplah. Bersiap maju janganlah lengah. Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Katakan api kemuliaan-Nya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gereja, api, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan segala raja, segala raja. Sekali lagi katakan segala raja. Jemaat, mari kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami. Amin.
Amin. Introitus kita pada pagi hari ini terambil dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk meresponi introitus kita pagi ini, kita angkat satu pujian, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan, tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Katakan, nyatakanlah, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Mari kita nyatakan kembali pujian ini. Tanda-tanda telah nyata. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakanlah, nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Katakan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Katakan, generasi ini selamatkan. Generasi ini selamatkan ya Tuhan.
Ini generasi ini, selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Pengakuan dosa. Akan tetapi hukum kasih itu kita tidak dapat laksanakan dengan sempurna sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9 tertulis, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Pengampunan dosa. Untuk itu marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, beri kami pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita berdiri bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat. Kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dan mengucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru-guru untuk maju ke depan supaya didoakan. Jalan serta Yesus, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ibu Bapak, mari kita sama-sama mendoakan anak-anak ini. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh membawa anak-anak, cucu ke hadapan-Mu Tuhan.
Berkatilah anak-anak ini Bapa dengan kasih dan kuasa-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk guru-guru yang akan menyampaikan firman-Mu, baik itu melalui cerita Tuhan. Biarlah anak-anak ini juga mengerti Tuhan, dan ini menjadi bekal dari hari ini sampai masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak ini ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan serta Dia setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Ibu Bapa yang terkasih dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Yusuf Prasutisna yang akan menyampaikan firman pada hari ini. Dan sebelumnya kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan kembali, hidup ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari nyatakan kembali pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sambil nyatakan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah
pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari jemaat yang terkasih, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan, inilah kami mau melayani, karena Tuhan sudah terlebih dahulu melayani kami. Kami ingin dalam sisa hidup kami di dunia ini, Engkau boleh pakai kami selebar-lebarnya untuk kemuliaan Tuhan. Karena itu kami rindu untuk dipersiapkan oleh Tuhan, dibekali oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui firman-Mu kami semakin diteguhkan, semakin dipastikan atas panggilan kami melayani sesuai talenta yang Tuhan percayakan bagi kami. Karena itu ya Tuhan, berkati pemberitaan firman yang akan kami renungkan bersama-sama. Biarlah kami boleh diberkati karenanya, kami boleh diingatkan, dan kami boleh menjadi lebih setia dan takut akan Tuhan. Karena itu segala kuasa yang bukan berasal dari Allah, kami tolak, kami tengking, hancurkan, patahkan ikat kuasanya. Dan kami hanya minta Roh Kudus Tuhan menaungi kami, sehingga firman-Mu tidak lalu sia-sia, tetapi bertumbuh, berakar, dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, bersabdalah melalui hamba-Mu, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa ini. Haleluya. Semua kita yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Haleluya ya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini sesuai dengan pujian kita akan bersama-sama merenungkan dengan satu tema melayani. Tema lengkapnya adalah melayani dengan sikap rendah hati dan sikap peduli. Mari kita akan membaca teks firman Tuhan yang menjadi dasar tema pemberitaan firman Tuhan kita hari ini, yang terambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-10. Kita akan membaca dari mulai ayat yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Lukas 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Di bawah judul perikop pembacaan Alkitab yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu orang Samaria yang murah hati. Saya rindu kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat yang ke-25, jemaat ayat yang ke-26, dan seterusnya secara bergantian. Sudah dapat? Sudah. Amin. Oke. Kita akan mulai, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih daripada ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Bersama-sama jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita. Firman Allah bersabda, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengulangi tema kita, mempertegas supaya kita lebih fokus. Melayani dengan sikap rendah hati dan sikap peduli. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kita ingat dalam pernyataannya Yesus pernah mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Ya, Matius 20 ayat 28. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita adalah melayani adalah tujuan utama atau prioritas kedatangan Yesus di dunia ini. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau Yesus saja menganggap melayani itu sebagai sebuah prioritas, maka tentu kita sebagai hamba Yesus mutlak harus meneladani beliau. Yaitu kita harus juga rela, kita harus juga dengan sadar memberikan hidup kita untuk melayani. Karena dia teladan kita, betul? Dia adalah Tuhan kita. Siapa yang mau kita teladani kalau bukan beliau? Karena itu saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus datang menjadikan prioritas adalah untuk melayani. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, memang seringkali melayani itu dianggap lebih rendah daripada yang dilayani.
Bayangan kita melayani itu seperti seorang jongos, seorang pembantu yang disuruh-suruh. Sementara yang dilayani itu bayangan kita seperti bos. Ongkang-ongkang kaki, tinggal perintah, dan sebagainya. Bahkan ada beberapa istilah yang juga seolah membenarkan, misalnya saja satu peribahasa mungkin ya, tamu adalah raja. Jadi seolah-olah berarti tamu itu sebagai yang dilayani itu seolah-olah lebih tinggi derajatnya. Ya, tamu adalah raja. Namun saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan lupa bahwa sesungguhnya melayani itu adalah sebuah sikap yang mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa melayani itu sebenarnya sedang menunjukkan status sebagai yang dibutuhkan, ya, oleh yang dilayani. Karena itu saudara yang kasih dalam Tuhan, contoh ya, teks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini ya, tentang orang Samaria yang baik hati atau yang murah hati. Kita dapat memilah siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Siapa yang membutuhkan siapa. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, orang Samaria adalah tokoh yang melayani. Dan musyafir yang luka akibat penganiayaan ini sebagai tokoh yang dilayani. Dan dari teks firman Tuhan yang kita baca tadi, kita tahu bahwa orang Samaria ini bukan orang yang miskin. Bukan orang yang kekurangan. Justru yang dilayani itulah yang sedang membutuhkan pertolongan. Tetapi mengapa orang Samaria ini mau melayani orang yang tidak dikenalnya dengan mengobati luka-lukanya, merawat dia sampai dia sembuh? Hal ini menunjukkan saudara bahwa orang yang mau melayani akan menunjukkan dua sifat. Yang pertama adalah sifat kerendahan hati, ya, dan yang kedua sifat kepedulian. Mari kita bahas tentang dua sifat ini, saudara. Yang pertama sifat kerendahan hati. Saya ingin mengatakan kepada kita, tanpa kerendahan hati, mustahil seseorang mampu melayani. Kenapa? Mari kita lihat makna dari rendah hati. Rendah hati itu artinya tidak mempertahankan hak sebagai yang utama yang harus dipertahankan. Misalnya saja ada seseorang, sebenarnya orang ini harusnya dihormati. Tetapi dia justru memilih untuk memberi hormat. Itu artinya rendah hati. Seharusnya haknya dia dihormati. Mungkin karena dia pimpinan. Mungkin dia karena dia penguasa. Tetapi dia mengambil sikap justru untuk menghormati. Inilah artinya rendah hati. Tidak mengambil haknya sebagai yang utama, tidak mempertahankan haknya sebagai yang utama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, musafir atau ini kan dibilang orang yang sedang berjalan ya, atau melakukan perjalanan. Saya sebutnya sebagai musafir. Ya. Musafir yang mengalami luka ini, di ayatnya yang ke-30, di situ dikatakan apa? Coba kita baca. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Saudara, kira-kira orang ini orang mana? Orang Samaria kah? Pasti orang Israel. Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Jadi kemungkinan besar musafir ini adalah orang Yahudi. Kalau berbicara tentang hak, orang Samaria dan orang Yahudi itu nggak klop, bentur, saling menghujatlah satu dengan yang lain. Sehingga tentu kalau berbicara tentang hak, dia sebenarnya berhak untuk menolak, untuk membantu, untuk menolong musafir yang luka-luka ini. Saudara, ngapain? Nggak ada kewajiban. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, karena kerendahan hati orang Samaria inilah yang memampukan dia mau melayani musuhnya, atau yang memusuhinya pun dia tetap mau melayani. Karena ada sikap kerendahan hati, ada sifat kerendahan hati. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kerendahan hati itu berarti tidak mempertahankan hak. Nah, berbicara tentang tidak mempertahankan hak, sebenarnya juga ada teladan yang mulia. Coba kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 7. Saya aja yang bacain ya. Demikian bunyi firman Tuhan. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Siapa ini yang dibicarakan? Yesus. Yesus sedang apa dia? Sedang tidak mempertahankan haknya, ya, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Atau dengan kata lain, Yesus sedang memberikan teladan kerendahan hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembacaan ini, kerendahan hati ternyata mempunyai pengertian yang luas juga. Ya, ada makna yang sinonim, mempunyai kesamaan. Ya, di sini diutarakan dalam 3 bagian. Ya, di sini kerendahan hati itu tidak mempertahankan hak. Ya, terus kemudian juga di situ dikatakan dengan melainkan telah mengosongkan dirinya. Dan selanjutnya juga disebutkan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, konsep kerendahan hati itu dijelaskan dalam teks firman itu sebagai sebagai yang tidak harus dipertahankan, ya. Dan juga ini merupakan konsep mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu berarti melepaskan diri dari yang berhak diperolehnya. Ya, jadi dia melepaskan diri. Jadi statusnya ini tidak penuh. Ya, dia melepaskan diri dari yang berhak diperolehnya. Dan itu juga punya pengertian yang sama dengan menjadi sama. Ya, menjadi sama artinya tidak membedakan. Tidak membedakan atau menganggap sama atau menempatkan dirinya sama. Ya. Jadi sama dengan yang dirasakan orang lain, itulah ya, kalau kita istilahkan itu empati, ya, berempati. Kalau bahasa Alkitabnya itu kita satu tubuh. Jadi kalau jari kita luka, maka seluruh tubuh kita sakit, ya. Jadi nggak mungkin jari kita kegores, ya, nggak meriang kita, ya, pasti meriang, ya, karena jari kita luka, yang lain pasti ikut merasakan sakit. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi makna dari rendah hati itu begitu luar biasa. Ya, orang yang rendah hati berarti orang yang mampu memposisikan diri tidak lebih tinggi, sehingga dia tidak mengambil haknya agar menjadi sama dengan yang lain, dan mau turut merasakan
apa yang dirasakan orang lain. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, inilah hakikat dari melayani, adanya kerendahan hati. Karena itu saya katakan bahwa tidak mungkin orang yang tidak punya kerendahan hati bisa melayani. Karena di melayani dibutuhkan untuk melepaskan hak, ya, agar supaya kita bisa bersama-sama, memahami bersama, berjalan bersama, mengerti apa yang dirasakan oleh orang lain. Ini sifat yang pertama yang diperlukan atau yang ditunjukkan pada saat orang mau melayani. Yang kedua adalah sifat peduli. Coba kita lihat ayat 31 dan ayat 32 dalam pembacaan firman Tuhan. Di Lukas ya. Demikian bunyi firman Tuhan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari kedua ayat ini, Yesus ingin menceritakan suatu sikap acuh dari seorang imam dan seorang Lewi yang walaupun mereka melihat orang lain terluka, tetapi tidak tergerak sekalipun untuk menolong. Ini bukti bahwa tidak semua orang bisa melayani. Ini bukti bahwa melayani itu tidak mudah. Godaan utama seseorang untuk dapat melayani adalah perhitungan atau hitung-hitungan. Saya dapat apa, saya untung apa, saya rugi apa, resikonya bagaimana. Bahkan stereotip yang juga datang dari orang-orang yang dilayani, ya, ini menambah sulitnya orang punya keinginan untuk melayani. Seringkali kan seperti ini, jangan-jangan dia melayani itu ada maunya, nah, gitu ya. Jadi orang udah belum melayani seolah-olah sudah tertuduh, ya. Jangan-jangan orang ini mau melayani ada maunya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena itu seringkali kita mendengar peristiwa-peristiwa ya yang seringkali diistilahkan. Saya kebetulan kalau baca di Google atau nonton di YouTube ya, ada tuh sebuah istilah yang viral ini ya. Mohon maaf ya, istilah itu mengatakan begini, pengacara rasa debt collector katanya ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi ada oknum nih ya saya bilang ya. Oknum pengacara yang diduga memeras kliennya yang seharusnya itu dilindungi. Ya, makanya diberikan istilah pengacara rasa debt collector. Nah, artinya apa saudara? Banyak orang yang seharusnya dia melayani, harusnya dia melindungi, harusnya dia menolong, tetapi justru memanfaatkan, ya, memanfaatkan statusnya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, melayani itu menjadi sikap yang harus dilakukan atas motif ketulusan. Ya, ini menunjukkan dalam melayani perlu adanya kepedulian, ada rasa peduli, ada rasa mengasihi, atau ada rasa berbelas kasihan. Jadi motifnya jelas, ingin menolong. Ya. Jadi rasa peduli itu adalah suatu kerinduan yang baik dan yang luhur oleh karena melihat kesulitan orang lain. Ya. Nilai kepedulian yang tertinggi itu adalah anugerah, saudara. Anugerah. Gereja di dalam Alkitab disebut sebagai umat pilihan.
Tetapi dipilih bukan karena dia hebat, dipilih bukan karena dia kaya, dipilih bukan karena dia mempunyai kelebihan, tetapi dipilih oleh karena anugerah. 1 Petrus 2 ayat 19b mengatakan begini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi gereja itu dahulu adalah produk kegelapan. Namun dia dipanggil dan kemudian dia merespon dan kemudian dia dibawa ke dalam terang. Karena itu hakikat gereja adalah kepedulian. Allah peduli kepada gereja dan gereja peduli kepada sesama. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk peduli tidak diperlukan kelebihan, tetapi kecukupan. Apa bedanya? Kelebihan sama kecukupan. Artinya gini, cukup pada apa yang ada padamu. Jadi untuk peduli yang dibutuhkan adalah cukup yang ada padamu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberi makan 5.000 orang. Bayangkan 5.000 orang. Ya. Ayo kasih makan mereka. Dan murid-muridnya berpikir, waduh, dari mana uangnya? Nggak cukup. Terus di mana beli rotinya? Sebanyak itu 5.000. Ya. Sehingga pertanyaan kita untuk perintah dari Yesus ini, apa perintah Yesus ini berlebihan? Mungkin ya, kalau kita mengukurnya secara logika. Tetapi mengapa Yesus memerintahkan ini? Karena Yesus sedang menguji kepedulian murid-muridnya. Karena persoalannya adalah ada orang-orang banyak yang jumlahnya 5.000 lebih. 5.000 itu hanya laki-laki. Belum lagi yang perempuan, anak-anak, ya. Dan mereka itu mengikut Yesus seharian. Mereka belum makan. Lalu apa kepedulian Yesus dan murid-muridnya? Ini yang Yesus ingin supaya murid-muridnya memahami. Tapi memang gak gampang, saudara. Karena tidak mungkin mendapatkan makanan di luar, membeli di mana, uangnya dari mana, maka akhirnya para murid-muridnya itu mencoba untuk melihat ke dalam, yaitu yang ada pada mereka, baik di antara murid-murid maupun di antara yang hadir pada waktu itu. Ya. Jadi kalau mau mengharapkan dari luar udah nggak mungkin, duit dari mana, berapa banyak, ya, rotinya bagaimana, nggak mungkin. Jadi mereka mencoba untuk apa yang ada, ya, coba cari-cari apa yang kita miliki, ya, sehingga akhirnya ditemukanlah bekal seorang anak yang diberikan ibunya, yaitu 5 roti dan 2 ikan. Uniknya, saudara, Yesus tidak kecewa. Kalau Yesus berpikiran logika juga, dia akan berkata, mana cukup ini, ya. Tetapi Yesus tidak kecewa karena mereka sudah memiliki kepedulian. Hebatnya juga anak kecil yang bekalnya diminta itu pun dia tidak komplain. Kenapa kok bekal saya diambil? Ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini terlihat bahwa mereka melakukan bagiannya dengan ikhlas. Murid-murid berusaha mencoba mencari apa yang mereka miliki, ya, di antara mereka, dan anak kecil ini juga memberikan dengan keikhlasan. Maka Yesus pun melakukan bagiannya, yaitu mujizat. Nah, dari peristiwa ini, saudara, Yesus ingin mengajarkan bahwa indahnya peduli, indahnya kepedulian bukan dari kelebihan, tetapi dari keikhlasan. Ya. Sehingga saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk melayani, untuk bisa peduli, yang dibutuhkan bukan kelebihannya, tetapi keikhlasannya.
ketulusannya saudara, ketersediaan, kerelaannya saudara. Itu yang dibutuhkan. Dan inilah bagian unik dari melayani. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup kekal seperti yang ditanyakan oleh ahli Taurat. Tuhan, Guru, Yesus, bagaimanakah kami bisa memperoleh hidup yang kekal? Saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kekal itu berarti mendapatkan keselamatan. Kita semua tahu itu. Tapi dari mana datangnya keselamatan? Yaitu dari niatan Allah untuk mau melayani manusia. Kalau Allah tidak mau melayani, kalau Allah tidak punya inisiatif, niat bergerak, berkarya, hanya bilang, iya saya mengasihi kamu, tapi nggak ada yang diperbuat, maka nggak ada yang dapat menjadi keselamatan bagi kita. Jadi melayani itu dimulai dari apa? Niat, kemauan, bukan kelebihan, kehebatan, atau kekayaan. Itu sebabnya jawaban Yesus kepada ahli Taurat di ayatnya yang ke-28. Ayat 28 dikatakan gimana? Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Apa? Perbuatlah demikian. Ya, dia udah tahu. Tapi yang menjadi persoalannya dia tidak mau berbuat. Bahkan diulang di ayat yang ke-37 bagian akhir. Ya. Dikatakan jawab orang itu orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Sehingga saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya tahu saja itu tidak cukup, ya, tapi perlu niat, kemauan, karya. Mengasihi saja tidak cukup, tapi perlu bukti. Itulah melayani, yaitu suatu tindakan nyata. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melayani, karena engkau telah diselamatkan oleh bukti nyata cinta Allah yang mau melayani dan bukan untuk dilayani. Kiranya ini boleh memotivasi kita bahwa saudara dan saya bisa kalau saudara punya kerendahan hati, punya kepedulian, maka kita akan mampu melayani. Tidak perlu saudara menjadi orang hebat dulu, tidak perlu saudara menjadi majelis atau pendeta dulu, tetapi siapapun saudara, apapun yang saudara punya, dengan apa yang kalian punya, kita semua bisa berkarya. Dan marilah kita berkarya untuk melayani. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa, nanti diakhiri dengan doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Bahwa melayani harus dengan kerendahan hati dan kepedulian. Karena kami tahu Engkau melakukannya juga dengan kerendahan hati dan penuh kepedulian. Kami ingin meneladani Engkau ya Yesus, karena Engkau kebenaran dan hidup. Ketika kami mengikuti jalan-Mu, kami percaya kami telah melakukan yang benar dan kami akan beroleh hidup. Terima kasih untuk firman-Mu. Terjemahkan itu dalam kehidupan kami. Agar kami semakin mengerti dan kami semakin termotivasi untuk melayani. Melalui apa yang ada pada diri kami. Seringkali kami berpikir, Tuhan, kami tidak bisa melayani karena kami tidak mampu. Padahal kami punya kemampuan dan itu yang harus kami lakukan dengan kemampuan yang ada. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, Roh Kudus mampukan kami. Bahwa kami penting di hadapan Tuhan. Tuhan melihat kami sebagai biji matan yang berharga. Sehingga apapun yang kami lakukan dengan segala kekurangannya menjadi penting bagi Tuhan. Terima kasih ya Allah.
Dan saat ini kami menyerahkan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang dengan sungguh-sungguh mau hadir, datang beribadah. Bahkan juga yang mengikutinya melalui online. Tuhan Yesus juga memberkati mereka. Mungkin mereka dalam keterbatasan karena kelemahan tubuh, atau karena kesibukan, atau karena pekerjaan. Mereka tidak ada bersama-sama dengan kami. Tapi mereka punya kerinduan yang besar. Berkati mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan lindungi, peliharakan mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Lepaskan mereka dari kebelenggu, pergumulan yang berat. Kuatkan iman mereka, berikan solusi jalan keluar atas hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami begitu mencintai bangsa ini. Karena kami percaya kalau kami ada di tempat ini, tugas kami ada memberkati bangsa ini. Karena itu kami berdoa menyerahkan presiden, wakil presiden, para menteri kabinet, TNI, Polri, para wakil-wakil rakyat ke dalam tangan Tuhan. Berkati agar mereka bekerja dengan hati. Tuhan lindungi kami dari paham-paham radikal, terorisme, dan lain sebagainya. Lindungi juga bangsa kami dari bencana alam. Kami berdoa Tuhan untuk mereka, saudara-saudara kami yang mengalami bencana di Padang, di Minahasa Selatan. Kiranya Tuhan juga menolong masyarakat yang terdampak dari bencana tersebut. Berikan mereka kekuatan untuk mereka memahami makna hidup ini, supaya mereka kuat menghadapi ujian. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemulihan dalam segala sektor, memasuki masa endemik COVID-19. Ada dampak-dampak yang harus diperhitungkan Tuhan. Ada di sektor ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Tuhan tolong agar bangsa ini boleh kembali bangkit dari kesulitan akibat pandemi. Terima kasih Tuhan, beri semangat bagi bangsa ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang mengalami kelemahan tubuh dan juga dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan untuk Bapak Denny Nainggolan. Kami berdoa untuk Ibu Rosani Harman. Kami menyerahkan untuk Bapak Haryadi Sukmawan. Kami terus berdoa untuk Bapak Penatuan Nathan Hutauruk. Kami berdoa untuk Ibu Irene Bernard. Kami menyerahkan untuk Ibu kami terkasih Pendeta Arlen Angkau Tuhan. Tuhan, mereka membutuhkan Engkau. Mereka membutuhkan jamahan kuasa Tuhan. Karena itu hadirlah dalam hidup mereka dan sembuhkanlah sakit penyakit mereka. Kuatkan tungkai yang lemah agar mereka boleh bersama-sama dengan kami. Kami sangat merindukan kesukacitaan bersama-sama dengan mereka. Tuhan tolong mereka. Kami percaya mujizat itu ada. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja dan pelayanan. Kami menyerahkan untuk penginjilan-penginjilan, baik yang dilakukan door to door, ataupun melalui media. Tuhan Yesus memberkati melalui pekabaran pemberitaan Injil di mimbar-mimbar. Tuhan Yesus juga memberkati. Kami juga menyerahkan untuk Sinode GKI, untuk Ketua Sinode dan seluruh rekan-rekan MPS. Kami juga berdoa untuk Sidang Raya Sinode yang ke-9, Sidang Raya GKI yang ke-9. Untuk tahap yang pertama, kedua sudah selesai Tuhan. Terima kasih Engkau menuntun sehingga acara Sidang Raya tahap 1, 2 sudah selesai. Dan kami akan memasuki tahap yang ketiga, di mana tahap ketiga kami akan mengadakan pemilihan untuk calon ketua yang akan melayani kami semua di periode yang akan datang. Tuhan tolong berkati agar Tuhan boleh memberikan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kesehatian para pelayan Tuhan di GKI secara umum dan di GKI persekutuan khususnya, antara gembala sidang, majelis, komisi, bahkan dengan jemaat.
Seperti yang tadi Engkau ajarkan Tuhan, bahwa kami itu satu tubuh, satu yang sakit maka semuanya sakit. Karena itu biarlah ini menjadi beban pelayanan kami bersama, bukan hanya satu orang, tetapi semua kami yang adalah anggota tubuh Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat dan pergumulannya, untuk keluarga mereka, suami, istri, anak. Tuhan berkati pekerjaan mereka, hubungan suami istri. Tuhan berkati pendapatan mereka, berikan kepada kami semua berkat-Mu yang secukupnya, sehingga ketika kami membutuhkannya, Tuhan melengkapinya, dan Tuhan memberkati kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami dalam usia yang istimewa, usia lansia. Kiranya mereka tetap diberi kesehatan, tetap diberikan semangat. Teladan mereka menjadi sangat penting bagi kami. Semangat mereka motivasi untuk kami yang masih muda. Dan biarlah Tuhan, teladan hidup mereka juga boleh memberkati kehidupan kami yang masih muda. Terima kasih Tuhan. Mereka berharga buat Tuhan dan juga buat kami. Tuhan jagakan mereka untuk kami ya Allah. Kami berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami menyerahkan saudara Otniel Alamentik tanggal 23 Juni. Ibu Riana Manjadewi tanggal 23 Juni. Anak Brian Amadeus Chandra tanggal 25 Juni. Anak Seluna Aubrey Chandra tanggal 25 Juni. Ibu Irma Junior Nainggolan tanggal 25 Juni. Saudara Sony Mensinga tanggal 26 Juni hari ini. Ibu Yurniwati tanggal 26 Juni pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau mereka diberikan usia yang bertambah, itu anugerah. Karena usia bukan milik kami. Usia adalah milik Tuhan. Panjang umur adalah pemberian Tuhan yang paling indah bagi kami. Tuhan, biarlah dengan bertambahnya usia ini, kami semakin lebih dekat kepada Tuhan. Dan Tuhan semakin memurnikan kehidupan kami. Kami ingin mencintai Engkau Tuhan, lebih dekat, lebih dekat. Terima kasih Tuhan, Engkau memberi kesempatan kehidupan bagi kami. Tuhan memberi kesempatan untuk kami semakin mencintai Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, cita-cita mereka. Tuhan berkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, masa depan mereka. Kami pertaruhkan saudara-saudara kami yang Tuhan telah berikan usia bertambah ini ke dalam tangan Tuhan. Bila hadiah yang terindah akan Tuhan siapkan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan. Terima kasih mereka adalah penerus gereja-Mu di tempat ini. Berkati agar mereka juga punya semangat untuk datang kepada Tuhan. Dan tolong agar orang tua juga boleh membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk bisa mereka berjumpa dengan juru selamatnya melalui ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati guru-guru yang telah dipersiapkan pakai secara heran dan ajaib. Berikan talenta khusus bagi mereka agar mereka boleh memberitakan firman Tuhan yang dapat dipahami, dimengerti, dan disukai oleh anak-anak kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk tempat lingkungan tinggal jemaat-jemaat yang ada di GKI Persekutuan di tempat ini. Tuhan berkati, biarlah jemaat-jemaat-Mu boleh menjadi berkat juga bagi lingkungan sekitar. Bahkan untuk lingkungan gereja di tempat ini Tuhan, untuk RT, untuk RW, untuk para tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Tuhan, kami memberkati mereka, biarlah kehadiran kami juga boleh menjadi berkat atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Di samping kami ada masjid. Mereka bukan saingan kami Tuhan, tapi mereka adalah saudara kami. Karena itu Tuhan juga berkati mereka, agar juga mereka menemukan kebenaran yang sejati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur atas firman-Mu dan juga syafaat kami
jauh dari sempurna. Mungkin belum mencakup semua yang menjadi pergumulan kami. Tapi kami bersyukur ada Roh Kudus yang membantu kami dalam doa-doa yang tak terucapkan. Karena itu doa yang kurang sempurna ini kami mau alaskan, karena kami mau sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan untuk kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Terdapat dalam Amsal 3 ayat 9. Sambil mempersembahkan persembahan pada pagi hari ini, seperti biasa dari sebelah kiri, kemudian berurut sampai ke sebelah kanan Bapak Ibu Saudara, kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan kembali dari awal. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama sekali lagi, katakan terima kasih. Terima kasih Yesus
Yesusku, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, umat yang telah Engkau selamatkan. Kami sadar bahwa apa yang kami persembahkan ini sesungguhnya berasal dari tangan-Mu. Ajarkanlah kami agar dengan kerendahan hati kami senantiasa mengingat untuk bersyukur dan memberitakan kebaikan-Mu. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami naikkan syukur hati kami ini. Amin. Jemaat, persilahkan duduk. Tambahan warta jemaat pada hari ini 26 Juni 2022. Pertama, terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Prasutisna STH yang telah melayani firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan pelayanan serta keluarga. Kedua, ibadah Minggu sesi kedua sore, ibadah nuansa muda dengan tema Hati yang Baru akan dilaksanakan sore hari ini pada tanggal 26 Juni 2022 pukul 17.00 di gereja dan akan dilayani oleh Pendeta Steve Frederick. Mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkerinduan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan sore nanti. Ketiga, kotak persembahan di depan selama bulan Juni ini akan diperuntukkan sidang raya Sinode 2022. Demikian warta tambahan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berdiri. Kita akan memuji Tuhan, Kukan Bangkit. Baik, sebelum kita berpisah satu sama lain, tengok kanan kiri, kasih salam kepal, katakan, aku mengasihimu, aku peduli padamu. Ada sukacita, amin? Amin. Tapi kasih salamnya kayaknya kayaknya sekilas gitu ya, kayaknya kurang sungguh-sungguh. Katakan, aku mengasihimu, aku peduli padamu. Sekali lagi saudara, haleluya. Aku mengasihimu, aku peduli padamu. Kita mau bangkit, kita mau mengasihi sekeliling kita lebih lagi. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita, haleluya. Kukan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua,
Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenap. Katakan, sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan, Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai semua lidah mengaku, oh Yesus Kristus ialah Tuhan, Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah. Katakan, Tuhan, sekali lagi, dialah Raja, dialah Raja. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Jemaat, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur dan bersuka cita karena Tuhan membangkitkan iman kami, membangkitkan semangat kami untuk terus mengingat Engkau, melayani Engkau sampai akhir hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan izinkan kami lakukan sebagai bukti syukur kami kepadamu. Karena telah banyak yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Dan hari inilah kami menyatakan syukur kami melalui ibadah kami, melalui persekutuan kami kepadamu. Karena itu kami percaya kami akan pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang dengan membawa sukacita, damai sejahtera, membawa kuasa Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Karena itu sebelum kami berpisah, kami mohon berkat daripada Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan sejahtera, ingatlah akan firman yang telah engkau dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua, memberkati kehidupan kita terus sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, pandang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini, generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku.